Bab 1626-1626. Satu orang dan satu binatang, mereka bertempur dengan sengit di padang gurun. Menghadapi kekuatan dunia tikus besar yang menebang, Ye Yuan tidak jatuh dalam kerugian sedikitpun. Energi pedangnya yang tebal dan dalam sebenarnya samar-samar memiliki tanda-tanda menerobos ruang. Kejutan semua orang tidak bisa lebih besar lagi, tetapi Ye Yuan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia keluar kali ini, perburuan harta karun baru saja di jalan, tujuan sebenarnya masih mencari titik balik terobosan. Penampilan tikus-tikus besar yang menebang ini dengan baik memberinya kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri. Memiliki pertempuran hidup dan mati dengan binatang buas yang kuat ini mungkin dapat memicu inspirasinya, dan memahami metode kultivasi tingkat keempat. Tapi sekarang, dia melempar batu untuk mencari jalan setapak, tapi pada akhirnya batu itu jatuh ke laut. Melepaskan seni pedang berkabut dengan kanon Chaos Heaven memang mampu membuatnya cocok dengan peringkat 4 pembangkit tenaga listrik. Tetapi dia masih tidak dapat menemukan di mana masalahnya. Ye Yuan saat ini sepertinya telah kehilangan posisinya di lautan luas. Terlihat kuat, tapi sebenarnya, masa depannya suram. Jika dia tidak dapat menemukan arah ke depan, maka lawan terkuat yang bisa dia hadapi di masa depan juga hanyalah Raja Surgawi lapis pertama. Seni pedang berkabut, celah-celah tepi yang kental. Ye Yuan berseru ringan, hukum gabungan yang kuat mirip dengan ujung pemecah es, langsung mencungkil kekuatan dunia dari peringkat 4 yang menebang tikus besar, menjepitnya dengan kuat ke tanah. Perpecahan ruang yang memadat ini adalah serangan terkuat gabungan dari pedang Dao dan hukum spasial Ye Yuan, dan juga kartu truf terkuat milik Mu Yuan. Dia menggabungkan hukum spasial ke dalam seni pedangnya, dalam energi pedang tercemar dengan kekuatan celah spasial yang kuat, itu bisa dikatakan sebagai tampilan penuh dari kemampuannya. Ditambah dengan augmentasi serangan pedang Junyi, harta mistik Tuan Surgawi ini, itulah mengapa kamu Yuan bisa menembus pertahanan dari peringkat 4 binatang buas. Tikus besar peringkat 4 yang terbaring di tanah, mengejang tanpa henti, jelas bahwa ia tidak dapat bertahan hidup. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Ujung tajam pedang itu benar-benar membuat mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar. Terutama seniman bela diri Tuan Surgawi lapis pertama, tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan saat ini benar-benar menjadi agak menakutkan. Seorang seniman bela diri alam dewa asal benar-benar membunuh binatang buas peringkat 4, ini benar-benar tidak terbayangkan. Orang harus tahu, ketika mereka menghadapi binatang buas peringkat 4, mereka juga tidak berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa menang. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan juga memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Ye Yuan menyingkirkan pedangnya dan berdiri di sana, tubuh kurus itu menjadi sangat tinggi dan besar di mata semua orang. Kamu yang lebih tua begitu kuat. Dewa asal yang membunuh Tuan Dewa, itu benar-benar tidak pernah terdengar. Ternyata alam dewa asal sebenarnya bisa menjadi kuat sejauh itu. Hukum spasial memang hukum tertinggi, untuk benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Jika saya bisa memahami sedikit pengetahuan yang dangkal, itu akan bagus. Petik 2. Diakon dan pelindung itu semua kagum dengan keheranan, sangat tercengang oleh Ye Yuan. Tatapan Zheng Qi berkedip-kedip dan dia perlahan berkata, agar kamu Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, yang dia andalkan bukan hanya hukum spasial. Metode kultivasinya sangat luar biasa, itulah mengapa itu bisa mendukung teknik bela diri semacam itu. Saya merasa bahwa aspek hebat Ye Yuan masih merupakan metode kultivasi yang dia kembangkan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka tidak bisa menahan keterkejutan. Warisan metode kultivasi macam apa yang bisa membuat alam dewa asal mengalahkan binatang buas peringkat 4? Metode kultivasi ini agak terlalu sesat, bukan? Mata Zheng Qi seperti obor, melihat sedikit kekecewaan di wajah Ye Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Kekuatan tempurnya luar biasa, mungkinkah anak ini masih belum puas? Kekecewaan semacam ini tidak sengaja ditampilkan. Ye Yuan jelas ingin menyembunyikan kekesalan seperti ini tetapi dirasakan oleh Zheng Qi. Apa yang dikejar bocah ini? Gu Han telah lama lupa tentang masalah menyelamatkan tuannya ke alam surga ke-9. Dia terkejut oleh kekuatan Ye Yuan sampai dia menjadi memar. Kembalinya Ye Yuan tidak bisa menghindari kerumunan orang, dia hanya tersenyum, tampak agak dipaksa. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, serangkaian ledakan datang dari tengah-tengah gerombolan binatang itu, meledakkan tikus-tikus besar itu ke seluruh langit. Swoosh, swoosh, swoosh. Serangkaian sosok tiba-tiba keluar dari pengepungan binatang buas.
Orang yang memimpin tepatnya adalah Gao Yuan. Saat ini, dia bermandikan darah, jelas menderita luka parah. Tikus-tikus besar yang memotong tulang ini tidak ada artinya bagi kamu Yuan, tetapi mereka sangat fatal bagi orang lain. Selain itu, varian tikus besar ini bahkan memiliki medan gaya yang aneh, membuat orang lengah. Menguasai. Ketika Guhan melihat Ling Zikun bergegas keluar dari pengepungan yang berat, dia tidak bisa menahan kegembiraan, dan buru-buru berlari untuk mendukungnya. Ketika Gao Yuan melihat Ye Yuan, matanya langsung memerah karena marah, wajahnya berkerut, ingin melahapnya dengan utuh. Namun, dia hanya meraung keras, cepat pergi. Ada Raja Tikus peringkat 4 tingkat menengah mengejar di belakang. Petik 2. Ekspresi Zheng Qi berubah ketika dia mendengar itu dan dia berkata dengan suara serius, semuanya, cepat pergi. Sekelompok besar orang lepas landas dengan liar, bahkan melepaskan kekuatan mereka untuk menyusu di susu. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa tidak ada lagi suara di belakang mereka, itulah mengapa mereka berhenti. Serangkaian pertempuran hebat, ditambah lagi saat berlari cepat, kelompok itu sudah sangat lelah. Awalnya, dua balapan, tim mereka memiliki kontingen perkasa yang terdiri dari beberapa ratus orang, saat ini, jumlahnya sudah kurang dari setengah. Jelas, ada cukup banyak orang yang jatuh dalam kawanan tikus besar yang membongkar, bahkan tulang mereka mungkin tidak dapat ditemukan lagi. Dengan terputus-putusnya ini, tatapan bintang surga, Dien, Gao Yuan, dan lainnya, semua mendarat di Ye Yuan. Mereka secara alami bukanlah penampilan yang bermaksud baik. Itu adalah penampilan yang ingin menguliti kamu Yuan hidup-hidup dan menelannya utuh. Orang-orang ini bahkan mengeluarkan uang peti mati mereka untuk melarikan diri, bisa dikatakan kerugian besar. Melihat Ye Yuan lagi, bahkan tidak ada sedikit pun kotoran yang bisa ditemukan dari kepala hingga ikat. Kontras yang kuat ini membuat hati mereka merasa sangat tidak seimbang. Gao Yuan, ras iblis kami setuju untuk membentuk aliansi denganmu. Target kita saat ini adalah ini, kata Heavenstar dengan suara serius. Ketika Gao Yuan mendengar itu, sedikit senyum mengerikan muncul di sudut mulutnya dan dia berkata, oke. Ling Zikun, bagaimana denganmu? Anak ini sengaja menyelamatkan muridmu, tapi meninggalkanmu di sana. Kau tidak ingin tetap membelanya, kan? Petik 2. Ling Zikun mengungkapkan pandangan yang bertentangan, melirik ke arah Guhan, dia tiba-tiba berkata, lupakan saja, kamu Yuan selamatkan muridku, itu setara dengan menyelamatkan orang tua ini. Kali ini, orang tua ini berdiri di sisinya. Petik 2. Ling Zikun agak menyesal sekarang, jika dia juga berdiri di sisi Ye Yuan dengan tegas sebelumnya, kota kekaisaran sungai mereka yang abadi juga tidak akan menderita kerugian yang menyedihkan. Karena Ye Yuan membawa Guhan keluar, dia pasti juga akan membawa mereka keluar. Guhan adalah murid yang paling dia hargai, dia mencurahkan banyak usaha yang melelahkan. Jika bukan karena kamu Yuan, jika Guhan jatuh ke dalam pengepungan tikus besar yang membongkar, dia pasti akan mati tanpa kuburan. Oleh karena itu, sekarang, dia ingin berdiri di sisi Ye Yuan. Ekspresi Gao Yuan sangat pucat, tidak menyangka bahwa ini adalah hasil yang sebenarnya. Ling Zikun, karena itu masalahnya, maka mari masing-masing pergi dengan cara kita sendiri sekarang. Anda akan mengambil jalan terbuka dan saya akan berjalan di jembatan kayu tunggal saya. Pertempuran ini sepertinya tidak bisa dihindari lagi. Gao Yuan mengancam. Ling Zikun menarik napas dalam-dalam dan berkata, bertarunglah. Guhan, kamu mundur ke satu sisi. Petik 2. Zheng Qi melihat ke arah Gao Yuan dan berkata dengan suara dingin, Gao Yuan, dasar penjahat tercela. Benar-benar ingin berkolusi dengan ras yang berbeda untuk membantai rekan senegaranya sendiri. Hari ini, mari selesaikan skor lama dan baru bersama. Petik 2. Selesai berbicara, Zheng Qi mengulurkan pedangnya dan melangkah maju, menyerbu ke arah Gao Yuan. Bab 1627 banding 1627. Jika itu adalah keadaan normal, Zheng Qi secara alami bukanlah tandingan Gao Yuan. Tapi Gao Yuan saat ini terluka. Itu bukan luka kecil, jadi kekuatannya berkurang drastis. Sementara itu, Zheng Qi memiliki kekuatan untuk bertarung. Zheng Qi menyerang dengan amarah, setiap gerakannya bukan tanpa mengincar bagian vital tubuh. Gao Yuan sama sekali bukan tandingan Zheng Qi, berulang kali dipaksa mundur. Ketika Heavenstar melihat situasinya, dia berkata dengan teriakan keras, bunuh Ye Yuan untukku. Bagaimana kedua kekuatan itu masih bisa bertahan, bertarung menjadi kelompok satu demi satu. Meskipun ras iblis ditambah kota kekaisaran perdamaian teratas, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah,
kota Kekaisaran Langit Surgawi menang karena mereka hampir tidak memiliki pengeluaran apapun. Pada kondisi puncak saat ini, berurusan dengan sisa tentara dan jenderal itu secara alami tidak sulit. Selusin orang Heavenly Eagle Imperial City ditambah jumlah besar River Eternal Imperial City, kedua belah pihak benar-benar bertarung sampai mereka seimbang. Namun, pada akhirnya, pihak Ye Yuan masih kurang dalam jumlah, kehilangan 5 pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama. Kelima orang ini mengepung Ye Yuan di tengah, menggunakan tatapan seperti melihat orang mati untuk melihat Ye Yuan. Orang yang memimpin berkata dengan suara serius, "Sos Knight, selama terakhir kali, ada Blood Yama Hall yang melindungimu. Jadi Tuan Iblis ini tidak bisa melakukan apapun padamu. Tapi hari ini, kamu harus mati." Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan dia bertanya dengan bingung, apakah kita mengenal satu sama lain? Orang itu berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak mengenalku, tapi kamu membunuh pangeran yang paling aku banggakan. Hari ini, skor ini, kita harus menyelesaikannya." Petik 2. Saat Ye Yuan mendengar, dia menyadari. Ternyata pria ini adalah ayah Kasin, penguasa kota Kapon Capital City, Kalong. "Huhu, hidupku di sini, ambillah jika kamu memiliki kemampuan," kata Ye Yuan acuh tak acuh. Saat ini, Gao Yuan dan Heaven Star bertarung 2 lawan 1, sebelum nyaris tidak bisa setara dengan Zheng Qi. Gao Yuan melihat sekilas di sisi ini dan langsung sangat gembira. 5 dewa surga lapis pertama berurusan dengan alam dewa asal, bahkan jika dia memahami hukum spasial, itu pasti kematian juga. Gao Yuan tertawa keras sambil berkata, "Haha, bocah sombong itu akan segera mati. Apa kau tidak akan menyelamatkannya?" "Oh, benar, kamu tidak bisa pergi, hahaha." Zheng Qi mencibir dan berkata, "Ye Yuan tidak membutuhkan saya untuk pergi dan menabung sama sekali." Gao Yuan terkekeh dan berkata, "Hahaha, tidakkah kamu perlu pergi menyelamatkan? Lalu siapa yang menyelamatkannya? Surga, hahaha." Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, "Sebaiknya jaga dirimu dulu." Meski jumlahnya sedikit banyak, Zheng Qi merasa bahwa jumlahnya sama sekali tidak menjadi masalah. Karena Ye Yuan bisa membunuh binatang buas peringkat 4, maka jumlah orang bukanlah faktor penentu. Pukulan Gao Yuan sepertinya telah mendarat di kapas setiap saat. Itu sangat menyedihkan baginya. "Bocah, Raja Iblis ini ada di sini untuk mengambil nyawamu." Kalong tertawa buas. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan, membanting ke arah Ye Yuan. Pukulan ini mencakup kekuatan dunia, kekuatan yang sangat luar biasa. Seniman bela diri alam dewa asal biasa benar-benar kurang beruntung di bawah pukulan ini. Tapi sayangnya, Ye Yuan bukanlah seniman bela diri Origin Deity Realm biasa. Hukum spasial Ye Yuan terbuka, dengan mudah menghindari pukulan ini. 4 orang lainnya tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang. Mereka segera memblokir semua jalan mundur Ye Yuan, dan mereka bergegas ke arahnya. Dengan 5 pembangkit tenaga surgawi-surgawi tingkat pertama yang hebat, kekuatan dunia yang kejam bergema di wilayah ruang ini. Namun, Ye Yuan tidak berniat kabur sama sekali. Saat pedang Junyi keluar, energi pedang saling silang. Gemuruh. Tiba-tiba, aura Ye Yuan meroket. Salah satu dari 4 orang tertangkap basah dan langsung dikirim terbang oleh Ye Yuan. Kalong dan 3 orang lainnya hanya merasakan kerisan mereka, satu, mengepal, tertegun oleh pemandangan di depan mata mereka. Apa yang mereka lihat? Seorang seniman bela diri Origin Deity Realm mengirim pembangkit tenaga listrik Divine Lord Realm terbang dengan satu pedang. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namun, Ye Yuan tidak memberi mereka waktu untuk terkejut. Sebuah pedang datang lagi, bergegas menuju Kalong. Energi pedang yang kuat menerkam dari depan. Ekspresi Kalong berubah dengan liar, langsung berusaha keras 120% untuk menghadapinya. Gemuruh. Tabrakan kekuatan dunia dan energi pedang, seimbang. Hati Kalong bergetar hebat dan dia meraung, "Semuanya, jangan remehkan musuh. Anak ini memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Iblis Surga Lapis Pertama." Petik 2. Raungannya ini ditransmisikan ke telinga semua orang. Terlepas dari kota Kekaisaran Langit Surgawi dan Guhan, yang lainnya semua terkejut. Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, "Lihat itu. Ye Yuan tidak membutuhkan surga untuk menyelamatkannya. Dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri." Petik 2. Bola mata Gao Yuan hampir keluar. Guncangan di hatinya tidak bisa lebih besar lagi. Bagaimana alam dewa asal bisa mengalahkan dewa surga lapis pertama?
Tunggu sebentar. Pembunuh iblis ras iblis itu berkata bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Iblis Surga lapis pertama, dan tidak untuk mengalahkannya. Gao Yuan dengan tajam menangkap seluk-beluk kata-kata Kalong dan bahkan lebih terkejut lagi di dalam hatinya. Bunuh dia. 5 dari Anda peringkat 4 pembangkit tenaga listrik, mungkinkah Anda bahkan tidak bisa mengurus alam dewa asal? Gao Yuan meraung liar. Wajah Kalong muram, sangat tidak senang dengan kata-kata Gao Yuan. Seorang manusia benar-benar berani memberitahunya apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk tawar-menawar tentang ini. Hal terpenting saat ini masih membunuh Ye Yuan. Semuanya, berhati-hatilah, dan mainkan dengan aman. Jangan beri dia kesempatan untuk memanfaatkan situasi ini. Kalong juga sangat berpengalaman, segera berkomunikasi dengan 4 orang lainnya, mengubah taktik pertempuran. Kelima orang itu mengepung Ye Yuan dan tidak lagi maju dengan gegabah seperti sebelumnya, tetapi berencana melakukan pertempuran yang berlarut-larut dengan Ye Yuan. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa dituntun oleh hidung mereka? Sosoknya melayang dari satu tempat ke tempat lain, tiba-tiba ke kiri dan ke kanan, memaksa kelima orang itu untuk berdiri. Misty Sword Art milik Ye Yuan membuat tampilan yang mencolok dari kemampuannya, tapi lintasan setiap gerakan tidak dapat diprediksi, menyebabkan masalah yang luar biasa bagi mereka berlima. Untungnya, kelima orang itu semuanya veteran peringkat 4 pembangkit tenaga listrik. Bahkan ada 2 orang yang tertekan di alam dewa surga lapis ketiga, nyaris tidak bisa bertahan dalam pertempuran. Ye Yuan bertarung 1 lawan 5 dan benar-benar menang tipis. Gao Yuan, Heaven Star, DN, dan yang lainnya, mereka semua sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pertempuran akan berkembang menjadi situasi saat ini. Menurut rencana mereka, selama mereka membunuh Ye Yuan, pertempuran ini juga bisa berakhir. Setiap orang bisa mencari harta karun dengan damai. Tapi sekarang, kedua belah pihak sebenarnya menemui jalan buntu. Puci. Tiba-tiba, darah berceceran. Saat kecerobohan, seniman bela diri Divine Lord Realm yang sebelumnya terluka parah oleh Ye Yuan sebenarnya ditusuk oleh Ye Yuan dengan gerakan pedang. Jelas bahwa dia sudah mati karena pindah barusan. Ketika Kalong dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka tidak bisa menahan kesemutan. Dengan 5 lawan 1, tidak hanya mereka tidak dapat menekan seniman bela diri alam dewa asal, pihak lain malah membunuh seseorang. Hasil ini sungguh luar biasa. Saat Gao Yuan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, hati mereka juga bergetar hebat. Mereka semua menyadari bahwa Ye Yuan bukan hanya pemeran pendukung di antara partai mereka, tetapi memiliki kedudukan yang menjadi miliknya. Di bawah situasi di mana alam ditekan, Ye Yuan bisa pergi 1 lawan 5. Kekuatan tempur ini cukup untuk membuatnya memiliki hak tertentu untuk berbicara. Bang! Gao Yuan melepaskan Zheng Qi dan berkata dengan suara dingin, berhenti. Semua tidak bertengkar lagi. Petik 2. Heaven Star dan DN juga menghentikan pembangkit tenaga ras iblis. Pertarungan sengit ini akhirnya berhenti. Zheng Qi tersenyum dingin dan berkata, kamu ingin bertarung dan kami bertarung, kamu ingin berhenti dan kami berhenti, menurutmu siapa kami? Wajah Gao Yuan jatuh dan dia berkata, kita sudah memiliki banyak korban. Terus berjuang, tidak ada yang bisa berpikir untuk mendapatkan harta karun itu. Orang tua ini mengakui bahwa saya telah meremehkan anak ini. Sekarang, semuanya, tinggalkan prasangka Anda. Tunggu sampai kita menemukan harta karun itu, belum terlambat bagi semua orang untuk bertarung lagi. Petik 2. 1. Anus. Bab 1628-1628. Kata-kata Gao Yuan membuat semua orang terdiam. Dibandingkan dengan membunuh Ye Yuan, menemukan kesempatan beruntung jelas merupakan hal yang paling penting. Alasan mengapa mereka berpikir untuk membunuh Ye Yuan adalah karena mereka merasa kekuatan Ye Yuan lemah, mudah ditindas. Siapa yang bisa mengira bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya sangat tangguh, menghadapi 5 pembangkit tenaga Dewa Agung sendirian, dan bahkan membunuh 1. Kekuatan semacam ini, siapa yang masih berani mengabaikan keberadaannya? Orang harus tahu, beberapa tembakan besar ini bukanlah Dewa Surgawi setengah langkah atau Dewa Surgawi tingkat ke-9, mereka hanyalah surga lapis ketiga atau Dewa Surga lapis ke-4. Bahkan jika mereka jauh lebih kuat dari penguasa surgawi biasa yang ketiga dan keempat, mereka juga tidak berani untuk mengabaikan keberadaan seperti Ye Yuan. Melanjutkan pembunuhan pada tingkat ini, selain dari kedua belah pihak menderita kerugian besar, tidak ada jalan kedua yang harus diambil. Zheng Qi mendengus dingin dan berkata, hal lama yang bodoh, kamu berkolusi dengan ras iblis untuk berurusan dengan rekan senegamu.
Ketika semua orang keluar dari sini, saya akan melihat bagaimana Anda memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang di dunia. Petik 2. Tapi Gao Yuan acuh tak acuh saat dia berkata dengan dingin, itu juga harus membuat kamu bisa keluar dari sini sebelum berbicara. Ling Zikun secara alami tidak ingin berjuang sampai akhir yang pahit juga dan melangkah maju saat ini dan berkata, karena itu masalahnya, maka kita akan berhenti untuk sementara waktu, semuanya, cari harta karun itu bersama. Ye Yuan, apakah kamu keberatan? Petik 2. Selesai berbicara, dia melihat Ye Yuan. Jelas, pendapat Ye Yuan saat ini sangat membebani. Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Petik 2. Ketika semua orang melihat bahwa Ye Yuan seperti itu, mereka semua menghela nafas lega. Mereka datang ke sini untuk mencari peluang keberuntungan dan tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Jika mereka bahkan tidak melihat seperti apa harta karun itu, maka kehidupan ini juga akan hilang terlalu sia-sia. Heaven Star berkata, karena itu masalahnya, semuanya, lanjutkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika saya jadi kalian, saya akan merawat luka saya sebelum maju. Petik 2. Heaven Star mendengus dingin dan berkata, anak nakal, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, lalu pergilah, saya tidak ingin pengadilan kematian. Petik 2. Dian memegang Heaven Star dan bertanya pada Ye Yuan, saat ini, kita semua adalah semut di tali yang sama, ada ide yang Anda miliki, mengapa tidak mengatakannya? Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, kamu adalah semut. Seluruh anggota keluargamu adalah semut. Siapa di tali yang sama denganmu? Jangan berpikir bahwa tuan kecil ini tidak tahu apa yang kalian semua rencanakan, ingin bersekongkol melawan tuan kecil ini, tidak ada kesempatan. Petik 2. Dian tidak bisa menahan tersedak ketika dia mendengar itu, dia menemukan bahwa anak laki-laki ini terlalu licik, sepertinya pikiran mereka tidak bisa bersembunyi sama sekali dari pihak lain. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan Ye Yuan pergi begitu saja, selama ada kesempatan, mereka masih akan menghabisimu Yuan. Hanya saja hal terpenting di antara segalanya saat ini masih mencari harta karun, itulah bagaimana kedua ras mencapai keseimbangan yang rumit. Tadi, tikus-tikus besar yang membusuk itu mengejar dan menghilang, bukan karena mereka tidak bisa mengejar, itu pasti karena ada keberadaan yang lebih kuat di sini. Pada kenyataannya, kita mungkin sudah memasuki wilayah keberadaan kuat lainnya. Kata Ye Yuan. Kata Ye Yuan membuat wajah semua orang berubah. Mereka berlari mati-matian untuk hidup mereka sekarang dan tidak memperhatikan ini sama sekali. Sekarang, dengan peringatan Ye Yuan, mereka tiba-tiba terbangun. Bang, 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 suaranya masih belum memudar ketika serangkaian langkah kaki yang mengguncang surga datang, kura-kura besar muncul di depan semua orang. Ketika semua orang melihat kura-kura ini, wajah mereka langsung menjadi jelek. Aura kura-kura ini sangat kuat, itu benar-benar tampak seperti peringkat 4 tahap akhir. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, mereka masih bisa menghadapinya. Tetapi saat ini, yang terkuat juga hanyalah Gao Yuan, penguasa surgawi lapis keempat ini. Lebih jauh lagi, dia masih terluka dan tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan sama sekali. Mengaum, sebuah raungan yang mengguncang bumi datang, mengguncang bebatuan di sekitarnya sampai jatuh. Ekspresi Gao Yuan berubah tiba-tiba saat dia berkata, sialan, kenapa ada binatang buas yang begitu kuat di jurang ini? Wajah Heaven Star jatuh dan dia berkata, semakin kuat binatang buas yang menjaga harta karun itu, semakin berharga harta itu. Meskipun kura-kura besar ini kuat, reaksinya lambat, kami akan menggunakan kecepatan untuk melepaskannya. Petik 2. Mata semua orang berbinar ketika mereka mendengarnya, tetapi melihat bahwa Gao Yuan sudah berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, mencoba untuk mengelilingi kura-kura besar. Pergilah. Heaven Star meraung dan segera mengikuti setelahnya. Pada saat ini, setiap orang menggunakan kemampuan mereka, mendorong kecepatan mereka hingga batas, mencoba melewati kura-kura besar. Zheng Qi baru saja akan bergerak, tetapi melihat Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan bingung, Ye Yuan, harta karun itu seharusnya tidak jauh, jika kita tetap tidak pergi, itu akan direnggut oleh mereka. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, kura-kura hitam magnet mutlak ini tidak mudah untuk ditangani. Petik 2. Tatapan Zheng Qi berubah menjadi niat, melihat ke samping dengan pandangan sekilas lagi. Dia melihat kura-kura hitam magnet absolut yang tiba-tiba membuka mulutnya. Sinar bola cahaya besar langsung dimuntahkan. Bang, bang, bang.
Bola-bola ringan ini seperti bola meriam, terbang berkeliling, meledak sampai bebatuan di kedua sisi jatuh satu demi satu. Medan kekuatan jurang ini sangat kuat, bebatuan jatuh, kekuatannya luar biasa. Ark, pembangkit tenaga balap yang jahat ditabrak oleh sebongkah batu besar, berteriak, dan langsung terdiam, bahkan jiwa iblisnya juga tidak melarikan diri. Untuk beberapa waktu, batu beterbangan kemana-mana, percikan api beterbangan ke segala arah. Ketika kura-kura hitam mengamuk, darah mengalir seperti sungai. Dalam sekejap, korban pembangkit tenaga listrik kerajaan dewa ini menjadi lebih dari setengah lagi. Gao Yuan dan pembangkit tenaga listrik lainnya hanya berlari setengah jalan tetapi mundur dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, ekspresi mereka sangat jelek. Ini benar-benar satu orang yang menjaga celah, 10.000 tidak dapat melewatinya. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Gao Yuan berkata dengan suara serius. Tidak tahu, aku juga belum pernah melihat sebelumnya, kata Heavenstar dengan ekspresi jelek. Pantas saja tikus-tikus besar yang membusuk itu tidak berani mengejar kita. Ternyata ada keberadaan yang menakutkan di sini. Bahkan saat kita berada di puncak, kita mungkin juga bukan tandingan kura-kura besar ini. Dien berkata dengan serius. Sialan, harta karun itu akan segera sampai ke tangan kita, mungkinkah kita harus berbalik dan kembali ke sini? Ekspresi Qiao An juga jelek saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, kura-kura hitam dengan magnet absolut sangat langka dan lebih suka tinggal di tempat dengan medan magnet yang kuat. Medan magnet asal di sini adalah magnet absolut yang paling disukai kura-kura hitam, itu dapat menggunakan medan magnet asal dan energi spiritual di sini untuk menciptakan meriam energi spiritual yang kuat. Pak Tua Gao, bahkan di masa puncakmu, kamu sepertinya bukan tandingannya di tempat ini juga. Petik 2. Gao Yuan mengertakkan gigi dan berkata, ternyata kamu sudah lama mengetahui tentang benda sialan ini. Jadi itu sebabnya kamu diam dan menunggu. Anda ingin menjadikan kami umpan meriam. Petik 2. Ye Yuan memutar matanya dan berkata, jadi bagaimana jika ya? Saya berharap Anda disemprot sampai mati olehnya. Pernahkah saya menyembunyikannya sebelumnya? Petik 2. Kamu, Gao Yuan tersedak ketika mendengar itu, hampir melumpuhkan luka dalam. Orang tua ini tidak bisa lewat, mungkinkah kau masih bisa lewat? Dengan hal yang begitu kuat, kamu dan aku bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun. Kata Gao Yuan dengan suara dingin. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Anda pikir jika Anda pergi, Anda bisa mendapatkan harta karun itu. Petik 2. Wajah Gao Yuan berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu benar-benar bodoh? Atau berpura-pura menjadi sangat bodoh? Mampu memelihara binatang buas yang begitu kuat, bagaimana mungkin harta karun yang lahir di sini mungkin hanya menjadi harta mistik Tuan Surgawi Xiantian? Apakah Anda merasa bahwa harta karun seperti itu dapat diperoleh oleh Anda, Dewa Surgawi setengah langkah yang sangat sedikit? Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, wajah mereka sangat berubah. Saat itu, aliran energi spiritual dipadatkan dan dibentuk menjadi pedang yang sangat besar, seolah-olah datang dari luar cakrawala, terbang langsung menuju kura-kura hitam magnet absolut. Gemuruh, tubuh besar kura-kura hitam magnet mutlak itu langsung dipotong dan tersebar di semua tempat. Satu kura-kura hitam adalah salah satu dari 4 simbol binatang dalam mitologi Cina, bersama dengan naga biru, burung vermilion, harimau putih. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Previous, bab 1629 membunuh orang dengan kata-kata yang tidak setuju. Raung, raung, magnet absolut kura-kura hitam hancur terbang dan segera jatuh ke dalam keadaan mengamuk. Sesosok melompat dan tiba, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dengan aura seorang Grandmaster. Ketika semua orang melihat sosok ini, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Dewa Surgawi setengah langkah. Dalam situasi di mana alam ditekan dan masih memiliki batas Dewa Surgawi setengah langkah, ditambah mampu menahan medan kekuatan yang kuat dan terbang di udara, apa itu jika bukan pembangkit tenaga Dewa Surgawi? Kakek kedua, Lagu Yu, Ling Zikun dan Gao Yuan secara virtual berteriak berbarengan. Hanya saja Ling Zikun terlihat senang sedangkan ekspresi Gao Yuan sangat jelek. Lagu Yu dan Gao Yuan ini kira-kira merupakan pembangkit tenaga listrik dari generasi yang sama, jadi sekilas Gao Yuan bisa dikenali. Hanya saja bakat Song Yu lebih besar dari Gao Yuan dan sudah menerobos ke alam Dewa Surgawi beberapa puluh ribu tahun yang lalu.
Penampilannya membuat Gao Yuan memiliki dorongan untuk bersumpah. Mendengar teriakan Ling Zikun, wajah semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi jelek. Song Yu, apa arti sungai kota kekaisaran abadimu? Karena ada pembangkit tenaga dewa surgawi yang bertindak secara pribadi, masih menganggap kami sebagai umpan meriam. Gao Yuan berkata dengan suara serius. Kali ini, selain dari kota kekaisaran sungai yang abadi, wajah orang-orang semua menunjukkan ekspresi marah. Jelas, kata-kata Gao Yuan menyentuh lubuk hati mereka, perasaan dieksploitasi ini membuat mereka sangat tidak senang. Lagu Grand Elder kedua Yu dipelihara dengan sangat baik, terlihat seperti orang parubaya. Dia melirik Gao Yuan dan berkata dengan dingin, Gao Yuan, kamu jangan membuat tuduhan liar. Alam Dewa Surgawi memiliki aturan alam Dewa Surgawi, alam Dewa Surgawi juga memiliki aturan alam Dewa Surgawi, mengatasi kalian adalah yang pertama, untuk memberikan bantuan, kedua, ini untuk memberi Anda semua kesempatan beruntung, jika Anda semua bisa mendapatkan kesempatan beruntung, kursi ini tentu saja tidak akan ikut campur. Tapi sekarang, apakah kamu merasa masih memiliki harapan? Kesempatan beruntung ini bukanlah apa yang Anda semua bisa lakukan. Petik 2. Bukan hanya Gao Yuan, ekspresi wajah orang lain menjadi jelek. Lagu apa yang kamu katakan benar, dengan magnet absolut kura-kura hitam ini menghalangi jalan, mereka tidak memiliki harapan untuk melewatinya sama sekali. Terburu-buru secara paksa tidak berbeda dengan mendekati kematian. Song Yu melanjutkan, Gao Yuan, kamu tidak akan secara naif berpikir bahwa aku satu-satunya dewa surgawi di sini, kan? Seluruh tubuh Gao Yuan gemetar, matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sebenarnya, ketika dia melihat kura-kura hitam magnetisme absolut ini, Gao Yuan sudah tahu bahwa kesempatan beruntung ini bukanlah yang dia bisa dapatkan. Tapi dia masih memendam mentalitas beruntung, berharap bisa masuk ke dalam. Pikiran orang lain mirip dengannya, hanya saja kenyataan itu sangat kejam. Selesai berbicara, Lagu Yu berkata dengan suara yang jelas, sudah datang, ayo keluar, tidak perlu kursi ini untuk secara pribadi mengundang Anda semua untuk mengungkapkan diri Anda, bukan? Petik 2. Lingkungan sekitar masih sunyi, tidak ada yang menanggapi kata-kata Lagu Yu. Song Yu mendengus dingin dan dengan santai menembakkan dua sinar cahaya pedang. Suara mendesing. Cahaya pedang merobek udara, langsung menghancurkan dinding batu menjadi berkeping-keping. Pembangkit tenaga balap iblis yang tampak menyeramkan melangkah keluar dan berkata dengan suara dingin, Song Yu Brat, kamu berani bergerak melawan orang tua ini, apakah kamu lelah hidup? Ketika Kiao An melihat pembangkit tenaga listrik iblis ini, dia tidak bisa menahan rasa terbangun saat dia berkata, Tuan Kasu. Di samping, tatapan Ye Yuan menjadi dingin, menatap lekat-lekat pada pembangkit tenaga listrik ras iblis itu. Orang ini adalah pelaku utama yang menghasut Kanwo untuk menyerang wilayah hutan abadi. Ye Yuan juga tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengannya di sini. Itu terlalu buruk, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membunuh pihak lain sama sekali. Anda, orang tua ini, hidup sampai usia tua dan juga hanya dewa surgawi tingkat pertama, untuk apa Anda sombong? Song Yu berkata dengan mendengus dingin. Kasu mencibir dan berkata, Nak, jahe tua lebih pedas dari yang muda. Anda menikmati kesuksesan sejak muda, tapi saat kecerobohan dan kamu akan menderita kerugian besar. Petik 2. Song Yu berkata dengan dingin, cukup sial, mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Lei Yi, apa yang kamu katakan? Petik 2. Saat ini, orang lain keluar dari kehampaan, itu tepatnya ke arah lain dari jari pedang Song Yu. Orang ini adalah pembangkit tenaga manusia, wajahnya tampak cukup tua, secara mengejutkan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit setengah langkah. Lei Yi melirik Lagu Yu dan berkata dengan dingin, aku di sini hanya untuk harta mistik Xiantian, sisanya tidak ada hubungannya dengan saya. Petik 2. Song Yu mendengus dingin dan berkata, orang yang egois dan egois. Cukup omong kosong, rawat binatang ini dulu sebelum bicara. Petik 2. Lei Yi meliriknya dan tidak membantah, sepertinya sangat menghina. Saat tiga pembangkit tenaga dewa surgawi besar muncul, yang lain bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Meskipun ketiga orang ini semua adalah kultivasi dewa surgawi lapis pertama, mereka adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari Gao Yuan, dewa surgawi setengah langkah ini. Meskipun alam mereka juga ditekan, itu juga hanya ditekan ke alam dewa surgawi setengah langkah. Setidaknya kamu masuk akal. Semuanya, tunggu sampai melihat harta mistik Xiantian sebelum berbicara, orang tua ini sangat menantikan harta karun ini. Kasu berkata sambil tersenyum.
Auman, Auman, Auman. Kura-kura hitam magnet absolut sepertinya telah mendengar kata-kata ketiga orang itu dan mulai mengaum dengan gila. Hanya untuk melihat dia membuka rahangnya yang menganga, serangkaian meriam energi spiritual yang sangat masif diledakkan ke arah tiga orang itu. Kekuatan ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Punuk, binatang bodoh. Petik 2. Song Yu mendengus dingin, mengangkat tangannya, pedang besar ditembakkan. Dua orang lainnya juga tidak menahan diri, masing-masing menunjukkan kemampuan mereka. Untuk sesaat, energi spiritual terbang kemana-mana di ngarai ini. Bang, 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 bagaimana bisa kura-kura hitam magnet absolut menjadi tandingan tiga orang, secara langsung dipukuli dengan kejam. Namun, dia tidak menderita luka yang terlalu parah. Wajah Kasu menunduk dan berkata, kura-kura besar ini memiliki kulit yang kasar dan daging yang tebal, kita tidak bisa mengalah sama sekali, sebaiknya kita tidak berbelit-belit dengannya dan langsung bergegas. Petik 2. Dua orang lainnya menganggukkan kepala dan tidak keberatan. Tapi saat itu, tatapan Kasu tiba-tiba menyapu ke arah Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan menegang seolah-olah ditatap oleh ular berbisa. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan berbalik dan melarikan diri. Kasu tertawa dingin dan berkata, "Nak, tidak peduli dendam apa yang kau miliki denganku, orang tua ini tidak ingin meninggalkan bencana hidup-hidup di dunia ini." Selesai berbicara, Kasu menunjuk satu jari, ledakan kekuatan merobek langit, hampir mengejar kamu Yuan dalam sekejap. Kasu hanya menyerang dengan santai, tetapi bagi kamu Yuan, itu adalah langkah pembunuhan yang fatal. Semua orang tidak bisa bereaksi, ketika Zheng Qi bereaksi, kekuatan ini sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan, Zheng Qi meraung. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung seolah-olah sudah melihat adegan Ye Yuan diledakkan menjadi ampas. Dia tahu bahwa Ye Yuan tahu hukum tata ruang, tapi terus kenapa? Di depan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi, hukum spasial juga tidak mudah digunakan. Gemuruh, percikan api terbang kemana-mana, semburan kekuatan ini langsung meledak di udara. Asap menghilang, sosok Ye Yuan sudah lama hilang. Sudut mulut Kasu sedikit melengkung dan dia berkata, anak nakal yang tidak tahu luasnya langit dan bumi, untuk benar-benar berani bertanya tentang intel orang tua ini dari Aulai Yamadara. Pacaran dengan kematian. Petik 2. Dengan kekuatan Song Yu, dia secara alami bisa menghentikan Kasu, tapi dia tidak melakukannya. Karena dia merasa bahwa Ye Yuan adalah ancaman laten sungai kota kekaisaran abadi. Monster seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Bagus bahwa dia mati. Anak ini cukup menarik, begitu banyak orang, sepertinya hanya dia yang menemukan kita, kata Song Yu dengan dingin. Kasu tersenyum dingin dan berkata, jadi bagaimana jika ketahuan? Bermain api di depan pembangkit tenaga Dewa Surgawi, bukankah hal yang sangat normal untuk membakar diri sampai mati? Tua, apa yang kamu lihat? Teruslah mencari dan kamu yakin orang tua ini akan membunuhmu juga. Petik 2. Di paruh akhir kalimat, Kasu sedang berbicara dengan Zheng Qi. Tatapan Zheng Qi saat melihat Kasu sekarang penuh dengan amarah. Ye Yuan sebenarnya terbunuh tepat di bawah kelopak matanya begitu saja. Jika Anda menemukan kesalahan apapun tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri antar bab. Previous. Bab 1630 banding 1630. 1630 asal magnetik Gunung Surgawi. Zheng Qi, Ning Tianping, dan pusat kekuatan kota kekaisaran elang surgawi memandang ke arah Kasu, masing-masing dan setiap mata mereka memuntahkan api. Ye Yuan adalah masa depan kota kekaisaran elang surgawi, tetapi dia benar-benar dibunuh oleh orang lain begitu saja. Mereka berani marah tapi tidak berani bicara. Kasu terlalu kuat. Jika tidak melihat wajah Song Yu, Kasu mungkin akan memusnahkan mereka bersama juga. Membunuh Ye Yuan adalah satu hal, membunuh Zheng Qi semuanya adalah masalah lain. Saat ini, Kasu memahaminya, jadi dia tidak bergerak. Sudah menyelesaikan bak kecilnya, jadi ayo pergi, kata Kasu acuh tak acuh seolah-olah telah melakukan hal yang sangat biasa. Song Yu dua orang menganggukkan kepala dan maju bersama dengan Kasu. Ketiga orang itu membombardir dengan liar di sepanjang jalan, meledakkan kura-kura hitam bermagnet absolut sampai benar-benar diarahkan, tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Namun, pertahanan kura-kura hitam magnet mutlak ini benar-benar kuat, tidak peduli bagaimana mereka membombardir, itu tidak akan mati.
Semua pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi itu sangat terpana dari menonton dan memiliki pemahaman visual langsung tentang pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi. Pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi benar-benar terlalu kuat. Bahkan jika kultivasi mereka ditekan, mereka masih sangat kuat, dan bahkan masih bisa terbang di udara. Segera, ketiga orang itu menghilang dari pandangan semua orang. Ekspresi wajah Gao Yuan sangat bertentangan, ragu-ragu sebentar, sosoknya bergerak, melaju cepat menuju kedalaman ngarai. Beberapa orang mundur dan tidak mengambil tindakan sama sekali, mereka mulai bermeditasi di tempat. Ketua-ketua, apa yang harus kita lakukan? Ning Tianping bertanya Zheng Qi. Zheng Qi memiliki ekspresi sedih saat dia berkata, aku mengecewakanmu Yuan. Aku seharusnya tidak menyeretnya ke dalam air. Sekarang, apa yang harus dilakukan sekarang? Petik 2. Ning Tianping juga berkata, Kepala Tetua, masalah ini bukan salahmu, itu semua iblis itu. Zheng Qi mengertakkan gigi dan berkata, aku benci itu. Musuh Tuan tepat di depanku, tapi aku tidak berdaya untuk membalas dendam. Sekarang, Ye Yuan terbunuh di hadapan saya dan saya juga tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam padanya. Aku terlalu tidak berguna. Petik 2. Semua orang elang surgawi memiliki penampilan sedih, merasakan hal yang sama. Semua orang tidak mendeteksi setitik debu beterbangan dengan ringan di dekat mereka, melayang menuju kedalaman ngarai. Tiga sosok terbang menuju kedalaman ngarai. Anak itu barusan, mungkin ada beberapa rahasia padanya, sekarat agak disayangkan, kata Song Yu. Itu tentu saja, anak itu bisa menyamar sebagai iblis dan tidak ditemukan oleh orang-orang, dan bahkan bisa menarik melodi surgawi Dao yang hebat. Sekarang, dia juga memahami hukum spasial, bagaimana mungkin tidak ada rahasia padanya. Kasu berkata. Lalu kau membunuhnya begitu saja. Lagu Yu berkata. Jika tidak, maukah kau melihatku membawanya pergi di depan matamu? Kasu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu secara alami tidak mungkin. Lagu Yu berkata sambil tersenyum. Maka itu tidak cukup. Bahaya laten semacam ini, lebih baik mati lebih awal. Meskipun aku mendambakan rahasia padanya, aku lebih menghargai hidupku. Mungkin aku tidak perlu menunggu dia mencapai alam dewa surgawi dan dia akan memiliki kemampuan untuk datang dan menemukanku. Mata Kasu sedikit menyipit saat berkata. Jelas, bakat yang kamu Yuan tunjukkan sudah membuatnya merasa takut. Sebenarnya, Kasu juga tidak menyangka bisa lari ke Ye Yuan di sini. Beberapa dari mereka telah mengikuti di belakang batalion sepanjang jalan dan memperhatikan situasi mereka. Ketika Heavenstar dan Dien mengungkap identitas Ye Yuan, Kasu menjadi waspada. Keributan yang kamu Yuan sebabkan saat itu di perlombaan iblis terlalu besar, Aula Yamadara juga memberitahu Kasu masalah Ye Yuan menanyakan informasi untuk pertama kalinya. Tapi malam sumber identitas ini jelas merupakan identitas palsu, Kasu tidak punya tempat untuk mulai mencari juga. Sepanjang jalan sampai hari ini, dalam sebuah kecelakaan yang timbul dari berbagai sebab, dia benar-benar mengalami Ye Yuan. Jika hanya seperti ini, lupakan saja, tapi bakat menantang surga yang kamu Yuan tunjukkan di sepanjang jalan membuat Kasu benar-benar ketakutan. Alam dewa asal dan dia bisa menyaingi 5 pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat pertama, biarkan dia terus berkembang, bagaimana itu bisa dilakukan. Petik 2. Yang lebih terkutuk adalah kecepatan kultivasi Ye Yuan terlalu cepat. Pada tingkat kecepatan kultivasi saat ini, dia menerobos ke alam dewa surgawi juga tepat di tikungan. Jenis ancaman laten ini, Kasu tidak berani membiarkannya tumbuh tanpa terkendali. Karena dia menemukannya kali ini, dia secara alami harus membunuhnya di buayan. Song Yu hanya menganggukkan kepalanya, dia sangat memahami tindakan Kasu. Jika itu dia juga akan melakukan hal yang sama. Mata Song Yu berputar dan dia berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, ada beberapa ekor kecil mengikuti di belakang. Kasu berkata dengan jijik, hanya beberapa kentang goreng kecil, mereka tidak bisa menimbulkan gelombang apapun, jika tidak masuk akal, singkirkan secara langsung. Petik 2. Song Yu tersenyum dan berkata, orang bodoh ini selalu melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri, berpikir bahwa mereka bisa mendapatkan keuntungan kecil, tapi mendapatkan keuntungan kecil akan mengorbankan nyawa mereka. Petik 2. Tiba-tiba, ekspresi ketiga orang itu berubah, medan kekuatan yang kuat menekan. Sosok ketiga orang itu tiba-tiba tenggelam dan tidak bisa lagi menstabilkan sosok mereka, jatuh langsung ke bawah. Setelah kejutan itu, wajah ketiga orang itu menampakkan ekspresi ekstasi yang liar. Sepertinya tidak jauh. Gelombang semacam ini setidaknya adalah harta mistik Dewa Surgawi Xiantian. Kasu berkata dengan bersemangat.
Wajah Song Yu juga menunjukkan kegembiraan liar saat dia berkata, itu benar-benar harta mistik Dewa Surgawi Xiantian. Setelah ekstasi, hubungan antara ketiga orang itu segera menjadi rumit. Suasana aneh mulai menyebar di antara ketiganya. Penampilan tenang dan terkumpul dari sebelumnya segera berubah menjadi kewaspadaan. Swoosh! Song Yu masih muda pada akhirnya dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. Kasu tertawa sinis dan tiba-tiba menyerang. Pada saat ini, Lei Yi ingin memanfaatkan pertarungan dua orang dan diam-diam menyelinap masuk. Namun, bagaimana bisa dua orang lainnya melakukan apa yang dia inginkan, dan keduanya benar-benar meledak ke arahnya. Untuk beberapa waktu, ketiga orang itu bentrok, menjadi berantakan. Pertempuran besar tiga pembangkit tenaga Dewa Langit setengah langkah yang hebat, situasi pertempuran itu benar-benar mengguncang bumi. Tetapi kekuatan ketiga orang itu tidak jauh berbeda, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepada yang lain. Bang, 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 benturan kekuatan dunia yang kuat berguncang sampai puing-puing terbang kemana-mana. Ketiga orang itu menyapu ke depan saat mereka bertarung. Tiba-tiba, sinar lingkaran cahaya redup datang di depan, ketiga orang itu hanya merasakan tekanan yang luar biasa, gerakan mereka juga mengalami stagnasi secara signifikan. Di kejauhan, bukit gelap berdiri di atas panggung, memancarkan gelombang yang mengguncang jiwa. Medan kekuatan yang kuat itu dipancarkan tepat di bukit kecil ini. Asal mula cahaya surgawi magnet. Bahwa, itu adalah gunung surgawi magnetis asal. Hahaha, tempat ini benar-benar melahirkan gunung dewa magnetis asal. Dengan gunung surgawi magnetis asal, kekuatan kursi ini pasti akan meningkat pesat. Song Yu berkata dengan hingar-bingar. Dua orang lainnya juga memiliki wajah yang memanas. Kasu tertawa dingin dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Gunung surgawi magnetis asal ini, orang tua ini bertekad untuk mendapatkannya. Petik 2. Lei Yi berkata dengan suara dingin, kalian semua bisa berhenti berpikir, gunung dewa magnetis asal adalah milikku. Kasu tertawa keras dan berkata, kalau begitu mari kita tunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya. Gunung surgawi magnetis asal ini jelas di luar harapan tiga orang, membuat mereka bertiga sangat bersemangat. Melihat hal utama, ketiga orang itu tidak lagi menahan, masing-masing mengeluarkan gerakan besar, situasi pertempuran menjadi lebih intens. Hanya sampai di sini, sulit bagi mereka untuk maju 1 inci lagi. Ketiga orang ini semuanya memiliki skema kecil mereka sendiri, tidak ada yang mau membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan. Di kejauhan, di tengah bebatuan yang kokoh, Gao Yuan dengan cerdik menyembunyikan sosoknya, ekspresi wajahnya berkedip tanpa henti. Dia adalah serigala liar, dengan kesabaran yang cukup, dia diam-diam menunggu kesempatan. Ini adalah harapan terbesarnya untuk menerobos ke alam dewa surgawi, dia tidak ingin ketinggalan. Jika